Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, Indonesia. Kata-kata itu seolah berupa menjadi mantra yang mempersatukan ragam bangsa dalam satu kedaulatan Indonesia. Namun siapakah sebenarnya penggagas nyanyian tersebut? Adalah Liberty Manik, atau yang lebih kita kenal sebagai El Manik. Seorang komposer yang juga seorang ahli bahasa Batak kuno, sang pencipta lagu itu. El Manik lahir di Sidikalang, Sumatera Utara pada tahun 1924. Selain sebagai seorang komposer, El Manik dulu juga seorang pengajar di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Latar pendidikannya mungkin dapat membuat ia layak untuk disebut sebagai seorang sang maestro musik Indonesia. Sebab predikat magna cum laude juga ia sandang setelah ia menyelesaikan studinya doktoralnya di bidang filsafat pada Universitas Vrije. Disertasinya Das Arabische Tonisten im Mittelalter adalah pengkajian kitab-kitab musik para filsuf muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ikhwan Al-Safa. Merupakan karya ilmiahnya yang membuat ia pantas untuk menyandang gelar doktor. Namun, sebagaimana diakui kawan sejawatnya Alfred Simanjuntak, karya yang luar biasa ini tidak banyak diketahui oleh orang banyak. Ya, kecintaannya terhadap tanah air Indonesia dan tanah kelahirannya Batak telah membawa El Manik untuk melakukan sebuah terobosan-terobosan dan gagasan-gagasan cemerlang. Tidak hanya menjadi seorang komposer, Liberty Manik pun mencoba membuat semacam tulisan-tulisan ilmiah mengenai keberadaan musik-musik etnik Batak yang kemudian ia perkenalkan pula kepada kolega-koleganya di Eropa. Salah satunya mengenai musik gondang Sabangunan, sebuah musik etnik Batak yang digunakan untuk profesi ritual masyarakat Batak Toba. Dalam kesempatan itu, mula-mula Manik hanya memperdengarkan rekaman suara musik gondang yang sangat bergairah. Dan hadirin yang belum pernah mendengarnya ketika itu segera berimajinasi tentang tari perang dan gerakan meloncat-loncat karena iramanya memang bersemangat dan tempo cepat. Tetapi ketika Manik mempertontonkan rekaman gambar dan suara dengan proyektor film, maka para hadirin tercengang melihat penari tortor yang justru sangat hikmat dengan gerak lambat dan terbatas, khususnya kaum perempuan. Bahkan, sumbangan El Manik dalam kajian etnomusikologi ini sempat pula diterbitkan di Hamburg. Ya, pergaulan Liberty Manik dengan musik bisa dikatakan sudah cukup berlangsung lama. Bahkan, jauh hari sebelum ia kondang dengan beberapa komposisinya, Liberty Manik sudah mengakrabi pergaulan dengan beberapa komposer Indonesia seperti Alfred Simanjuntak, Cornel Simanjuntak, Binsar Sitompul, dan beberapa komposer lainnya. Pergaulan mereka sudah seperti persaudaraan yang kental dengan nuansa otokritik antar mereka. Sebagaimana diakui Alfred Simanjuntak, mereka semua saling mengenal semenjak mereka duduk di bangku sekolah Holland Inline Quick School di Mertoyudan, Jawa Tengah. Bahkan, pada masa setelah itu, Alfred dan El Manik memutuskan hijrah ke Semarang. Kala itu, Alfred mengontrak rumah bersama Liberty Manik di Jalan Ledok Sari 12. Dan mulai dari sanalah, mereka setiap hari memainkan biola bareng, bergantian suara satu, suara dua. Dan dari rumah itu pula, lagu Satu Nusa, Satu Bangsa terlahir. Karena kebiasaan saling mengkritisi satu sama lain, Alfred yang sempat mendengar gubahan Liberty Manik yang bertajuk Satu Nusa, Satu Bangsa itu pun berkomentar jika lagu ciptaan El Manik lebih mirip dengan lagu gereja. Ya, namun demikian, lagu Satu Nusa Satu Bangsa merupakan lagu penyemangat yang patriotis dan sebuah gagasan yang cukup brilian dari sang komposer untuk melakukan penyatuan-penyatuan dari perbedaan yang ada. Dan dari ide cemerlang inilah yang kemudian membuat sejumlah kalangan selalu menautkan antara lagu Satu Nusa Satu Bangsa
dengan salah satu agenda sejarah besar perjuangan besar Indonesia, Sumpah Pemuda. Bahkan dalam sebuah pertunjukan teater Putu Wijaya yang bertajuk Kebangkitan, lagu tersebut menjadi lagu pembuka pementasan monolog Putu Wijaya yang digelar dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda pada tahun 2008 yang lalu. Kemerdekaan yang dinyanyikan oleh para penyanyi. Ada pula anggapan jika lagu tersebut merupakan salah satu sandi khusus yang diberikan untuk menyamarkan Sumpah Pemuda. Beragam asumsi ini tentunya semakin memperkuat anggapan jika lagu ini memiliki daya imajinasi yang kuat dalam menggambarkan gagasan mengenai nasionalisme. Sebab semangat nasionalisme Elmanik ternyata tidak hanya sebatas sebagaimana ia mencintai budaya asal tanah kelahirannya Batak, melainkan pula pada jenis-jenis musik lain di Nusantara. Salah satunya adalah musik gamelan Jawa. Dalam beberapa tulisannya, Elmanik sempat mendokumentasikan mengenai pengaruh gamelan terhadap musik-musik barat. Liberty Manik menyatakan ada pengaruh besar gamelan terhadap musik barat abad ke-20. Penggunaan tangga nada pentatonis dari salendro dan pelok sempat ditemukannya pula dalam karya Debussy dan Britten. Bahkan karena tulisannya inilah Elmanik sang maestro etnomusikologi ini mendapat kesempatan emas untuk menghadiri seminar oleh Goethe Institute untuk membicarakan pengaruh gamelan pada musik barat abad ke-20. Sungguh, jika kita mau menilik perjuangan sosok yang satu ini, tentunya akan kita dapati apa sebenarnya makna nasionalisme itu dalam ranah seni musik dan budaya. Satu nusa, satu bangsa, Indonesia.